Nama saya James. Saya hari ini akan menjelaskan definisi dan contoh soal dari translasi. Translasi adalah pergeseran atau perpindahan dari suatu objek dari posisi yang awal ke posisi yang baru tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas salah satu contoh soal translasi dengan berbentuk layang-layang ya. Pertama-tama kita buat titik koordinatnya dengan menggunakan Polygon Tools. Kita kasih titik A-nya di 3,0. Terus kita kasih titik B-nya 1,4 dan titik C-nya 3,5 dan titik D-nya 3,5,4. Setelah itu kita menggunakan tools slider, beri nama, ganti namanya menjadi translasi saja. Nah, terus minimalnya kita ganti jadi 0. Kita oke kan. Nah, setelah itu kita lanjut dengan menggunakan tools yang namanya segment with given length, namain juga translasi. Setelah itu kita oke kan dan kita tes apakah berfungsi. Setelah itu kita pindahkan agar tidak mengganggu pandangan. Nah, selanjutnya kita gunakan tools yang namanya translate by vector. Kita gabungkan slidernya dengan translate by vector. Kita tes apakah berhasil. Setelah itu kita gunakan tools yang namanya segment. Kita gabungkan C ke C aksen, B ke B aksen, A ke A aksen, dan D ke D aksen. Setelah itu kita blok G ke J nya, kita blok, kita buka setting, kita buka style, line stylenya kita putus-putus, colornya terserah bebas, saya pakai warna abu-abu. Setelah itu kita coba apakah berhasil. Nah, ternyata berhasil. Setelah berhasil, selanjutnya kita animasinya kita hidupkan agar bisa bergerak sendiri. Sekian untuk translasinya. Terima kasih teman-teman. Baiklah semuanya, hari ini aku akan menjelaskan mengenai definisi dan contoh soal dari rotasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Alvino Dharma Putra. Nah, jadi rotasi ini adalah transformasi atau perubahan titik suatu objek dengan mengelilingi titik tertentu atau yang kita sebut dengan pusat rotasi sejauh besar sudut tertentu atau juga disebut dengan sudut rotasi. Nah, rotasi ini memiliki 3 komponen utama, yaitu pertama itu pusat rotasi, kedua sudut rotasi, dan ketiga itu arah rotasi. Baiklah, aku akan menjelaskan mengenai salah satu contoh soal tentang rotasi. Oke, pertama itu kita lihat di layar kiri itu ada yang namanya tools. Oke, kita coba klik. Sekarang kita cari yang namanya itu polygon. Oke, ini dia. Kita klik titik koordinat 5,0, 3,4, 5,6, dan 7,4. Kita hubungkan. Sekarang kita cari itu namanya point. Kita klik titik koordinat 1,0, klik kanan, settings, kita ubah namanya menjadi pusat rotasi. Oke, selanjutnya kita cari slider, kita ubah menjadi angle, itu kita ganti namanya, ini salah, kita ubah jadi alpha, kita klik OK. Setelah itu kita cari namanya itu ini dia rotate around point. Kita klik pusat rotasi dan bangun layang-layangnya,
kita ubah angle jadi alpha. Oke, sudah itu kita cari namanya segment, lalu klik pusat rotasi dan hubungkan semua titik koordinatnya, D aksen ke pusat rotasi, C aksen ke pusat rotasi, B aksen ke pusat rotasi, dan seterusnya. Oke, kita coba dulu. Oke, nah ini bekerja. Selanjutnya kita ke algebra, kita pilih segmen paling bawah dan kita pakai shift klik untuk select seluruh segmen. Kita pilih style, ubah garis menjadi putus-putus dan warnanya menjadi keabuan. Oke, selanjutnya kita ke tools, kita cari circular arc, kita klik pusat rotasi dan hubungkan aksen ke A. Ini salah, pusat rotasi itu ke A ke aksen, B ke B aksen, D ke D aksen, yaitu pusat rotasi, hubungkan C ke C aksen. Oke, kita coba. Oke, itu sudah bagus. Oke, kita klik kanan animasi. Oke, ini hasilnya. Halo teman-teman, aku Jojo. Aku Michelle. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai refleksi. Tapi apa itu refleksi? Refleksi dalam transformasi geometri adalah pencerminan suatu bangun terhadap suatu garis yang disebut dengan garis refleksi. Tujuannya buat apa? Tujuannya agar bangun tersebut dapat berpindah posisi sesuai dengan jarak yang sama dari garis tersebut. Jadi pada hari ini kami akan menjelaskan 3 soal refleksi. Yang pertama pencerminan terhadap sumbu X, yang kedua terhadap sumbu Y, yang ketiga terhadap sumbu X sama dengan Y. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal refleksi terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu layang-layangnya menggunakan tools yang namanya polygon. Kita buat dulu titiknya A 3,0, B 1,3, C 3,5, D 5,3. Ketika sudah sampai pertanyaan ini, kita pilih tools yang namanya reflect about line. Kita pilih layangannya dan kita pilih sumbu X. Kemudian yang kedua, kita pilih layangannya dan kita pilih sumbu Y. Dan berikut jadilah refleksi terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Oke teman-teman, kita akan membahas contoh soal dari refleksi terhadap sumbu X sama dengan Y. Pertama kita akan buat layangannya dulu. Kita taruh titik A di 6,-2, titik B di 2,-6, titik C di 6,-12, dan titik D di 10,-6. Kita sambungkan semuanya dan jadi layangannya. Kemudian kita akan membuat sumbu X sama dengan Y-nya ya teman-teman. Kita masukkan di input X sama dengan Y dan sumbunya telah jadi. Kemudian kita pilih lagi di tools yaitu reflect about line. Kita pilih dulu layangannya dan kita pilih sumbu yang tadi barusan kita bikin. Dan refleksi terhadap sumbu X sama dengan Y kita telah selesai. Halo teman-teman, kenalin aku Nando dan hari ini aku akan memberikan penjelasan dan juga contoh soal mengenai dilatasi. Nah teman-teman, dilatasi itu adalah suatu transformasi geometri yang mengubah ukuran pada suatu objek, memperbesar maupun memperkecil objek berdasarkan faktor penggali atau skala K, tanpa mengubah bentuknya dan dilakukan terhadap suatu titik pusat tertentu. Berikut contoh soalnya. Oke teman-teman, berikut contoh soal dari dilatasi. Pertama kita gambarkan dulu layang-layangnya menggunakan poligon. Di sini saya memilih titik 2,4, 4,1, 6,4 dan 4,6 teman-teman. Setelah itu kita scroll ke atas dan pilih yang namanya point teman-teman. Dan kita letakkan di sini, kemudian kita ketikkan yaitu titik pusat. Oke. Setelah itu kita pilih yang namanya ray. Oke, dan kemudian kita hubungkan ke masing-masing titik yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita pilih yang namanya slider. Terus kita ubah namanya menjadi dilatasi. Untuk minimumnya kita ubah juga ini menjadi 0, maksimumnya menjadi 3, dan
incrementnya kita ubah menjadi 0,5. Kemudian pilih yang namanya delay from point, teman-teman. Yang ini kita klik gambar layang-layangnya dan kemudian titik pusatnya, teman-teman. Di sini kita ketikan namanya dilatasi. Selanjutnya kita klik slider yang telah kita buat tadi, kita klik animation dan jadi itu dah, teman-teman. Ini adalah contoh dari dilatasi, teman-teman ya.